Halo Bapak dan Ibu dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji. Perkenalkan, nama saya Pak Maurinus Koda SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Maritim Al Raja Ali Haji angkatan ketiga. Saat ini saya sedang berada di SMA Yosudarso. Saya akan melangsungkan PPL tahap kedua di kelas 12 Biologi Peminatan. Berikut adalah video pembelajaran saya. Bersiap. Beri salam. Selamat siang, Pak. Baik, selamat siang. Kita lanjut dulu dengan doa. Doa dipimpin oleh Jonathan ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Saya pimpin secara Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak atas berkat pada hari ini. Hingga saat ini kami dapat berkumpul untuk belajar ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami dari awal pertengahan dan nanti Bapak. Berkati juga Bapak, Pak Moren yang akan mengajari materinya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapak. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Vincent, Ryan, Pasio, Sebastian, dan Rizky. Juga di sini. Dokter pindah. Pasio sama Sebastian Berkasarit dan Rizky Johannes kan? Kalian berdua kan ada, ayo pindah kelompok. Masa berbaca. Terus Kevin Yelo, Daniela dari Putri, Alexander, Adiodato. Ada lengkap? Ketiga ya. Dari pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, tujuan dan manfaat apa yang harus kita pelajari. Peserta didik mampu menerapkan konsep pewarisan sifat. Sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Nah kan? Terus indikator tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini, siswa dapat mengidentifikasi kelainan atau penyakit yang diturunkan pada manusia melalui gonosom. Kalau yang kemarin itu kita belajar tentang sifat fisik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kalau sekarang, kelainan atau penyakit atau kelainan genetik yang diturunkan pada manusia melalui gonosom. Jadi kita bisa tahu, oh saya dapat penyakit ini berarti ini diwariskannya dari papa saya, oh ini dari mama saya. Seperti itu. Itulah manfaatnya kita mempelajari materi pada hari ini. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, kita lihat dulu dua pertanyaan ini. Mungkin kamu pernah dengar apa sih bedanya gonosom dan autosom? Gonosom itu apa? Autosom itu apa? Pernah dengarkan kata ini? Di Mendel pernah dibicarakan kan? Ya enggak? Ya. Oke. Kalau gitu satu orang lah. Gonosom itu apa? Ya, kuat tak suaranya? Kromosom apa? Ya, kromosom yang ada pada kelamin. Kalau autosom? Kromosom tubuh. Ada lagi yang lain? Hello. Gonosom, kromosom seks. Kalau autosom, kromosom tubuh. Berarti berbeda ya. Ada berapa pasang pada kromosom seks? Ayo Mario, berapa pasang kromosom seks? Berapa pasang? Satu pasang. Bisa XX atau XY, ya kan? Ya. Kalau XX berarti dia laki. XX dong? Ya perempuan. Kalau dia XY baru dia laki-laki. Nah, oke. Berarti sudah tahu perbedaan gonosom dan autosom. Gonosom itu adalah kromosom pada kromosom seks, sedangkan autosom itu adalah kromosom tubuh. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Coba sebutkan contoh penyakit atau kelainan genetik yang terjadi pada manusia. Contohnya apa? Oh, penyakit ini berarti faktornya adalah genetik. Buta warna. Terus ada lagi yang lain. Hah? Hemofilia. Oke, udah ada buta warna, udah ada hemofilia. Apa lagi?
Iya, yang diturunkan. Albino, oke, benar. Terus botak bisa. Terus apa lagi? Ada buta warna, ada hemofilia, ada botak. Terus ada albino, terus ada lagi yang lain. Pokoknya dia ini sifatnya adalah genetik. Ayo, ada lagi yang kalian tahu? Enggak ada? Hah? Ya, bisu tuli itu juga salah satu faktornya adalah genetik. Itulah yang berhubungan dengan faktor contoh sifat-sifat yang diturunkan melalui genetik. Tapi tadi kan secara umum aja. Nanti antar kita akan lihatnya adalah yang hanya berhubungan dengan gonosom. Bisa pergi? Kalian membaca literatur. Setelah membaca literatur itu, kalian harus memaparkan apa yang kalian dapatkan itu melalui aplikasi Padlet. Jadi aplikasinya udah saya kirim di dalam WhatsApp grup, udah kan? Oke. Jadi apa yang kamu dapatkan nanti kamu tuliskan di aplikasi Padlet itu. Setelah itu nanti saya akan minta untuk kalian memberikan pendapat atau pertanyaan tentang apa yang kalian dapatkan atau menjelaskan tentang kelainan atau sifat yang diturunkan melalui gonosom. Lalu kita akan bagi dalam bentuk kelompok lagi. Jadi sekarang kan sudah dalam bentuk kelompok kan? Tapi kelompoknya nanti entar bakal kita akan pecah lagi, yaitu kita akan berdiskusi tentang soal yang akan diberikan berhubung dengan sifat yang diturunkan melalui gonosom. Oke, baik. Yang pertama adalah tugasmu buka dulu literatur yang ada di dalam Google Classroom itu. Di situ dari tuliskan ada judulnya ya, sifat yang diturunkan melalui gonosom. Setelah kamu membaca, kamu memberikan apa yang kamu dapatkan itu ke dalam aplikasi Padlet. Misalnya, contoh kelainan atau penyakit genetik yang diturunkan melalui gonosom yang kau dapatkan melalui literatur itu. Bisa paham kan? Pastikan dulu buka literaturnya ya, jangan dulu kamu mau buka yang lain. Ya. Ya, di Padlet enggak dulu. Aplikasi Padlet ada di dalam grup WhatsApp ya. Yang kamu temukan contoh-contohnya itu dituliskan di Padlet ini juga. Enggak perlu penjelasannya, contohnya aja dulu ya. Nah, contohnya apa? Contoh kelainan atau penyakit genetik yang diturunkan melalui gonosom udah kalian tulis, ada hemofilia, ada buta warna, hipertrikosis, terus apa lagi? Anodontia, Webetus, terus gigi coklat. Nah, sekarang saya mau minta dulu. Siapa yang kalian harus bisa memberikan penjelasan berdasarkan apa yang kamu baca. Oke? Salah satu contoh jenis kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui gonosom yang kamu benar-benar pahami dari literatur tersebut. Ayo. Siapa yang duluan? Semuanya. Salah satunya aja. Maksudnya semuanya disuruh jawab. Enggak juga. Setiap kelompok satu-satu lah. Ayo. Kelainan mana yang kamu benar-benar memahami? Buta warna, Pak. Oke, buta warna. Jelaskan dulu, kenapa buta warna? Jadi buta warna itu terpaut pada gen X. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi gen yang berpengaruh itu XC, apa namanya? Tapi Resesif atau dominan itu aja? CB. Dia gen resesif, Pak. Oke, baik, lanjut terus jelaskan. Jadi jadi karena di laki-laki dia hanya punya kromosom X cuma satu. Jadi kalau kena gennya dia langsung buta warna. Sedangkan kalau perempuan dia butuh dua-duanya baru kena buta warna. Dua-duanya yang seperti apa? Dua-duanya kena resesif gen. Oke. Kalau misalnya satunya dominan, satunya resesif? Dia jadi carrier, Pak. Jadi carrier. Kalau dominan dua-duanya? Baru di normal. Oh, itu normal. Kalau resesif dua-duanya? Itu baru buta warna. Oke. Pada cowok, pada X, pada cowok berarti kalau pada cowok dia bersifat resesif berarti cowok itu buta warna. Kalau pada cewek kan X dua-duanya. Kalau dua-dua X itu bersifat resesif, maka
cewek itu buta warna. Tetapi kalau dia cuma resesinya cuma 1X doang, satunya dominan, berarti cewek itu tidak buta warna, tetapi dia membawa sifat buta warna. Kalau cewek itu dua-duanya X-nya normal, dominan, maka itu adalah sifatnya normal. Oke, itu satu buta warna. Ada Ayo Yuri. Nah, berdiri aja. Oke. Ya, hemofilia. Untuk membeku. Itu generasi H terkait pada kromosom X. Ya. Jadi kalau laki-laki yang memiliki X yang terpaut memiliki X yang hanya seperti dia menderita hemofilia. Tapi kalau perempuan hanya salah satu X saja yang memiliki si hemofilia ini, maka dia carrier. Kalau dua-duanya seperti itu menderita hemofilia. Kalau dominan dua-duanya? Berarti dia Berarti bukan perintah, berarti dia normal. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong. Oke, ada lagi yang lain dari kelompok ini? Anodontia, Pak. Oke, anodontia. Seperti apa sih anodontia itu? Itu kelainan pada orang di mana gigi itu nggak ada di dalam rahang. Iya, giginya nggak ada benihnya gitu ya. Oke. Jadi pas dia tumbuh giginya akan nggak keluar. Jadi ditentuin oleh gen resesif A di kromosom X. Oke, gen resesif ya yang terpaut pada kromosom X. Terus? Berarti kasusnya kayak tadi, kayak buta warna dan hemofilia. Ah. So cewek bisa dapat, tapi cewek punya kemungkinan menjadi carrier dari kelainan ini. Carrier itu normal atau enggak? Normal, cuman gennya nggak terekspresikan. Oke, dia normal tapi gennya nggak terekspresikan. Nanti kalau bakal terekspresikan ke keturunannya. Karena asumsi tadi ya, buta warna, hemofilia, anodontia, hipertrikosis, Lebertus, Escherichia Xavier, dan juga gigi coklat. Kalau buta warna itu namanya gennya terpaut pada apa tadi? Kromosom X ya. Gennya apa singkatannya tadi? Resesif atau dominan? Tadi udah dibilang tadi. Resesif ya. Kalau misalnya dia C besar, B kecil, X, C besar, B kecil, maka ini adalah normal ya. Oke, ini perempuan normal. Kalau dia X, C besar, B kecil, lalu X, C kecil, B kecil, maka ini adalah apa? Normal tapi carrier. Artinya apa? Dia ini normal tapi membawa sifat buta warna. Kalau dia X, C kecil, B kecil, lalu X, C kecil, B kecil, maka ini adalah perempuan apa? Ya, perempuan buta warna ya. PBW. Lalu kalau X, C besar, Y, maka ini adalah apa? Laki-laki buta. Ya, laki-laki normal. Kalau dia X-nya C kecil, Y, maka ini adalah laki buta warna. Itu tentang buta warna ya. Kalau hemofilia berarti ditentukan oleh gen apa tadi guys? Kalau hemofilia dia genotipnya bersifat pakai apa tadi? Huruf apa tadi? H ya. Maka kalau H besar X H besar, maka ini perempuannya apa? Normal. X H besar X H kecil, maka ini perempuannya normal carrier. Kalau X H kecil, maka ini adalah perempuan perempuan hemofilia. Begitupun dengan laki-laki, kalau X-nya H besarnya itu terpaut pada X-nya, maka itu adalah laki-laki normal. Kalau H kecilnya terpaut pada X-nya, maka ini adalah laki-laki yang apa? Laki hemofilia. Bisa paham ini? Bisa enggak? Begitupun kalau anodontia itu ditentukan oleh gen A kecil atau gen resesif A kecil yang terpaut pada kromosom X, ya kan? Jadi kalau perempuan udah pasti, kalau X A besar berarti perempuannya apa? Normal. X A besar, X A kecil, carrier. Kalau dia X A kecil berarti perempuannya apa?
anodontia. Jadi ingat itu baik-baik itu. Begitupun juga dengan laki-lakinya. Hipertrikosis, Webetus, Hysterix gravior. Mana dari ada berapa jenis ini? 2, 4, 6, 7. Mana yang gennya ditentukan oleh gen dominan? Gigi coklat. Gigi coklat ditentukan oleh gen dominan. Jadi kalau dia gennya dominan semua berarti tetap kena. Gennya heterozigot pun tetap kena. Kalau dia resesif semua baru dia normal. Sedangkan selain dari ini sifatnya adalah resesif semua yang terpaut pada kromosom gonosom. Oke, ya. Sudah dalam bentuk kelompok, ada satu kelompok 3 orang. Seperti kemarin ya, satu kelompok yang nomor 1 akan mendapatkan soal nomor 1, yang nomor 2 akan mendapatkan soal nomor 2, dan yang nomor 3 akan mendapatkan soal nomor 3. Buka dulu LKPD itu. Soal nomor 1 ada 1A dan 1B. Berarti yang nomor 1 dari setiap kelompok itu, Joseph, nomor 1, ada 2 soal ini. Lalu kelompok 2, Fasius, ada 2 soal. Mana Fasius? Kelompok 3, Kelvin Elo. Di rumah. Enggak ada ya. Mana Danila Dayu Putri? Nah, tugasmu Danila Dayu Putri 2 soal itu. Lalu Alexander nomor 2, Adeodato nomor 3. Mana? Oke. Kelompok 4, Marcel Mayor nomor 1. Mario nomor 2, nomor 3 Yuna. Oke. Kalau udah selesai tulis semua, kita akan pencar lagi dari kelompok ini. Yang memegang soal nomor 1 seperti biasa duduk di sini. Yang memegang soal nomor 2 di bagian tengah-tengah sini dan nomor 3 di ujung. Setelah mendapatkan anak keturunannya kan 4. Nah, terus dia bilang, apa itu dia bilang? Jika anak laki-lakinya yang tidak memiliki sifat seperti bapaknya, berarti anak laki-lakinya yang normal. Mana? Jika anak laki-lakinya yang tidak memiliki sifat seperti bapaknya itu menikah dengan seorang perempuan yang memiliki sifat pembawa sifat hemofilia. Jadi ya, dia laki yang normal ini dia menikah lagi dengan ini mana? Berarti yang ini kan laki-lakinya kan. Dia nikah lagi dengan istrinya itu membawa sifat hemofilia. Nah, itu baru kau silangkan. Setelah kamu silangkan itulah baru akan terjawab soal pertanyaan pertama dan kedua itu. Bisa kan? Angelin bisa, itu diskusi dan seperti itu. Semua udah dikerjakan kan? Masing-masing kelompok udah kan? Nah kalau gitu, sekarang kita kembali lagi ke kelompok asli. Ayo. Sekarang tugasmu adalah sudah kembali ke kelompok awal, saling berbagilah apa yang kalian dapatkan dari kelompok asli tadi ke teman-teman dalam kelompok. Oke, saling berbagi dulu baru kita akan mengerjakan hasilnya. Ya. Saling berbagi dulu, lihat dulu penjelasannya seperti apa. Kita ice breaking sebentar dulu ya. Oke. Nah, semuanya berdiri dulu. Ini ice breakingnya begini. Nah, kita dulu ya. Kuisnya adalah gini. Sekarang di masing-masing kelompok siapkan satu alat yang untuk kalian rebutan. Pena aja, bukan pena aja. Siapkan satu pena, taruh di tengah-tengah. Oke, taruh penanya di bagian tengah. Oke, silakan. Taruh penanya di bagian tengah, satu aja. Pena itulah kalian bertiga untuk rebutan. Nah, udah tahu? Nah, caranya bagaimana kita bisa rebutan? Kamu mendengarkan instruksi dari saya ya. Jadi instruksinya adalah saya bilang kepala, pegang kepala. Bilang telinga, pegang telinga. Bilang pundak, berarti pegang pundak. Saya bilang lutut, pegang lutut. Kalau saya bilang ambillah barang. Oke, baik kita mulai ya. Kita mulai ya. Kepala, pundak, telinga, lutut, pundak,
telinga, mata, hidung, lutut, pundak, kepala, telinga, hidung, lutut, ambil. Kita mulai dari nomor 3 duluan. Nah, di soal nomor 3 ini, lalu kita mulai dari soal nomor 3. Seorang laki-laki yang menderita hemofilia menikah dengan, berarti P-nya sama dengan X kecil Y. Menikah dengan seorang perempuan carrier hemofilia, berarti X besar, X kecil. Dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Terus nah, jika anak laki-lakinya yang tidak memiliki sifat seperti bapaknya kan hemofilia kan, maka anak laki-lakinya yang normal ini kita ambil, lalu kita silakan lagi, yaitu X besar Y. Menikah lagi dengan seorang perempuan mana tadi yang memiliki sifat pembawa sifat hemofilia, berarti X besar, X kecil. Oke, ya udah siap HP-nya? Buka aplikasi Quizzes. Oke, itu kodenya ya 784-488. Yang 4, 3, 2, 1. Bapak nggak bilang. Ada waktu. Baik, ini singkat. Tahu. Ya, baru guys ini. Tahu saya jawab, Pak. 21 ya, 30 detik kan sekarang. Pakai nalar jalankan, ayo. Saya Nah, jadi nomor 1 tadi itu jawabannya adalah 0%. Kalau nomor 2 itu anak perempuannya normal, laki-lakinya juga normal. Kalau nomor 3 itu ada normal dan ada carrier. Baik, sebelum kita tutup ya, saya minta 1 orang memberikan dulu kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ayo, kesimpulannya apa sih? Siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Ayo. Brian, Pak Brian. Joseph, ayo Joseph. Jadi kita hari ini belajar tentang kelainan pada manusia secara spesifik penyakit yang diturunkan melalui melalui keturunan ya sistemnya ya. Jadi di dunia ini ternyata ada memang penyakit-penyakit diturunkan tuh karena kena di gen. Terus gennya tuh nggak sembarangan, ada yang gonosom, ada yang autosom. Jadi kalau misalnya yang gonosom tuh, maka bisa aja ada yang laki-laki hanya laki-laki yang bisa kena, ada juga yang kedua-dua seks juga bisa kena gitu. Oke, baik. Yuk. Oke, itu kodenya ya. Buka yang mana, Pak? Juara. Ya, juara. Selesai nanti saya akan minta beberapa berikan secara lisan ya kayak kemarin ya. Udah ya? Oh gitu, nulis gitu, Pak. Pak, 3 minggu bertinggal Pak. Nah, yang pertama dulu ya. Hanya mau belajar. Ini
Ini saya minta kita pakai pendapat secara lisan aja. Apa saja yang sudah Anda pelajari setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Lisan, satu orang aja dulu. Apa? Satu orang. Ayo Mario. Apa? Apa yang sudah Anda pelajari setelah melakukan pembelajaran hari ini? Itu Pak, jadi tahu apa tentang penyakit yang turun dari gonosom Pak. Tentang penyakit-penyakit yang diturunkan melalui gonosom. Ada lagi? Dah. Lalu pertanyaan yang kedua. Apakah ada materi yang belum dapat Anda pahami? Gak ada. Yang ketiga, apa kesulitan atau kendala selama proses pembelajaran? Ini serius. Apa? Oh, kesulitan ada pada saat pindah-pindah itu. Oke. Lalu yang keempat. Bagaimana menurut Anda kegiatan pengelompokan diskusi yang sudah Anda laksanakan tadi? Komunikasinya apa? Baik. Lalu yang terakhir, adakah saran untuk proses pembelajaran berikutnya? Sering dapat? Oke. Sering banyak kuis tapi sering banyak kuis tapi jangan banyak waktu. Oke, baik. Oke. Baik, sebelum selesai mari kita tepuk tangan sekali lagi ya untuk kegiatan kita hari ini. Oke. Baik. Sudah selesai pembelajarannya, siap diri untuk pertemuan selanjutnya. Mari kita berdiri. Satu orang doa dulu ya. Ayo Mario doa. Sabar, yang di belakang belum diam. Pertama, mari kita bisa doa. Saya akan bicara Katolik yang bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami berikan keberkahan kepada kami sepanjang kita belajar mengajar kami pada hari ini hingga saat ini ya Tuhan. Bapak, selanjutnya kami akan menjadi kegiatan kami masing-masing setelah dari kelas ini. Kami memberkati kegiatan kami masing-masing selanjutnya agar dapat menyelesaikan dengan baik seluruh kendala-kendala. Bagi Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, baik, silakan ini ya. Ke kelas peminatan berikutnya.